这种界里有他的人，攀上了他，不可能！命运明明已经离开了，又在。所以你们已陪葬品。 Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode 121. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lo Feng telah mendapatkan kepungan dari pasukan Brolin. Untungnya di saat itu adanya para pasukan dari Master Mingyu yang menjemput Lo Feng dan juga menyelamatkan Lo Feng. Serta Lo Feng pada saat itu telah memberikan kode terakhir dari Mutiara Warisan kepada pasukan dari 3 Gunung Kapak alias para pasukannya dari Master Mingyu. Dan setelah urusan mereka di dunia guntur ini usai, Lo Feng bersama para pasukan dari Master Mingyu pun berniat untuk pergi meninggalkan dunia petir. Tetapi waktu mereka ingin pergi, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari para pasukannya Brolin kembali. Pertarungan kemarin bisa dibilang sebagai pertarungan besar-besaran dan juga Lo Feng sampai terkena serangannya cukup membuat dirinya terpojok. Dan sedangkan untuk Master Tiancheng dan juga Master Hargrave, mereka berdua pun akan membuat kerjasama yang dimana perjanjiannya jika Master Hargrave mau bekerja sama dengan Master Tiancheng, maka Master Tiancheng akan memberikan kode mutiara terakhir kepada Master Hargrave, dan itu pun merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Nolashan yang mengawasi pertarungannya Lo Feng melawan para pasukannya Brolin. Nolashan melihat pertarungan Lo Feng dengan merasa sedikit senang karena ia melihat bahwasannya Lo Feng sekarang telah berada di ambang batasannya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja tembakan pesawat tersebut dihentikan oleh pemimpin mereka, membuat Lo Feng pun selamat karena dirinya tidak perlu lagi menahan tembakan laser tersebut. Nolashan sangat kaget dengan kejadian ini, kenapa tiba-tiba saja Brolin menghentikan serangannya padahal mereka sebentar lagi bisa menghabisi Lo Feng. Tidak hanya para pesawat yang menembaki Lo Feng, tetapi para bawahan Brolin lainnya memerintahkan kepada seluruh pasukan mereka untuk segera mundur kembali ke dalam pesawat mereka. Bisa dibilang sekarang para pasukannya Brolin dihentikan untuk menyerang dan diminta untuk mundur. Nolashan pun dengan segera mencari tahu hal ini dengan berbicara kepada Brolin, bertanya kepada Brolin kenapa Brolin menghentikan semua serangan mereka. Brolin menjawab bahwasannya misi mereka sekarang telah selesai karena mereka yang telah mendapatkan kata sandi dari mutiara kuno. Nyawa Lo Feng sekarang tidak begitu berharga bagi mereka, dan juga kerjasama antara Nolashan dan juga Brolin telah usai karena di sini Brolin tidak membutuhkan Nolashan lagi. 我们也就没有帮你消灭罗凡已经得到密码，无需再和。 Nolashan yang mendengar itu pun kesal kepada Brolin kenapa Brolin tiba-tiba saja menghentikan penyerangan mereka kepada Lo Feng. Pada Lo Feng telah menghabisi banyak dari para pasukannya Brolin, apakah itu tidak merugikannya Brolin? Brolin menjawab dengan kesal, apakah kamu tidak mengaca? Karena pada waktu pertempuran sebelumnya pasukan Brolin lah yang banyak mengorbankan diri untuk membasmi Lo Feng, sedangkan para pasukan Nolashan hanya sekedar sedikit saja. Apalagi keinginan mereka untuk menghabisi Lo Feng hanya sekedar keinginan Nolashan saja. Sedangkan Brolin tidak peduli dengan nyawanya Lo Feng karena ia hanya mengincar kode mutiara kuno. 你愿意协助我们，是出于对。自阻碍荒芜团行动。 Lalu Nolashan pun dengan kesal menghentikan panggilan Brolin pergi meninggalkan Brolin.
Tetapi sebenarnya di dalam hatinya Brolin juga ikut kesal karena penyerangan mereka yang tiba-tiba saja dihentikan oleh kakeknya yaitu Hargrave. Waktu sebelumnya Brolin berbicara kepada kakeknya, Brolin sempat kesal kepada kakeknya karena tiba-tiba saja menghentikan penyerangan mereka. Hal itu sama saja membuat kekuatan militer mereka tampak begitu lemah di hadapan dari para pasukan sipil seperti Gunung Tiga Kapak. Tetapi kakeknya Brolin justru memarahi Brolin. 就此停战，帝国上下，我们为什么要跟这？ Karena Brolin yang tidak tahu apa-apa dan hanya ingin melanjutkan pertempuran yang tidak ada gunanya. Buat apa bertempur jika tujuan utama mereka yaitu kude kuno telah mereka dapatkan. Dan juga kakeknya Brolin mengancam jika Brolin tidak menuruti perkataannya, maka kakeknya Brolin tidak akan membantu Brolin menjadi penerus dari pewaris kekaisaran mereka. Brolin yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam menuruti perkataan dari sang kakek. 才是真正给我破坏停战协定。 Lo Feng yang berada di arena pertempuran juga merasa bingung kenapa pertempuran ini tiba-tiba saja dihentikan. Para pasukan musuh yaitu para pasukannya Brolin kebanyakan dari mereka telah mundur dari arena pertempuran. Dan tidak lama kemudian para pasukan dari Gunung Tiga Kapak juga memberikan pengumuman besar bahwasanya mereka juga menghentikan pertempuran. Diminta untuk semua para prajurit menghentikan serangan mereka dan segera mundur. 三虎山一个防务，怎么回事？控卫回避方阵。 Lo Feng bersama teman-temannya menerima perintah itu dan mereka juga akan ikut mundur bersama para pasukan dari Gunung Tiga Kapak. Tetapi baru saja mereka hendak mundur, tiba-tiba saja adanya AI dari Master Kabu yang muncul di hadapan mereka. AI dari Master Kabu mengucapkan selamat kepada mereka semua karena mereka semua yang dapat bertahan hidup. Tetapi AI dari Master Kabu memperingatkan bahwasanya permainan mereka masih belum usai, yang dimana ia telah mengaktifkan sebuah mekanisme yaitu hitungan mundur waktu yang akan menjadi pertanda tutupnya dari dunia ini. Dan AI dari Master Kabu memberikan waktu kepada mereka selama 3 jam. Jika mereka tidak bisa keluar dari dunia ini selama 3 jam, maka mereka semua akan terjebak di dunia ini. 所以你们一陪葬品。 Dengan segera semua orang yang berada di dunia harta karun itu menggunakan kecepatan tertinggi mereka untuk berusaha segera keluar dari dunia harta karun ini. Jika tidak, maka mereka akan terjebak di dunia harta karun ini selama-lamanya. Lo Feng bersama dengan anggotanya juga berada di pelarian itu dan Lo Feng meminta kepada Babata untuk menggunakan sistem kecepatan terpenuh mereka. Babata menuruti perkataan dari Lo Feng, ia pun menggunakan kecepatan maksimal dari kapal mereka untuk segera keluar dari dunia ini. Tetapi efek negatifnya jika mereka menggunakan kecepatan penuh, maka sistem keamanan dari kapal akan sangat menurun. Bisa dibilang juga akan mengikis sistem pertahanan mereka. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan sampai hitungan menit lagi. 3 menit lagi gerbang itu akan segera tertutup. Untungnya pada detik terakhir, Babata bisa membawa pesawat mereka keluar dari gerbang harta karun, membuat mereka pun selamat dari hitungan mundur yang akan menjebak mereka di dunia harta karun itu. Sedangkan bagi mereka yang tidak sempat keluar, maka mereka akan terjebak di dunia tersebut. Setelah mereka keluar dari dunia harta karun itu, Master Mingyu menghubungi mereka dan juga memberikan ucapan selamat kepada mereka karena bisa keluar dari dunia harta karun. Karena ternyata dunia harta karun akan terbuka lagi setelah 10 juta tahun ke depan. Jadi bisa dibilang tidak tertutup selama-lamanya, tetapi hanya 10 juta tahun, dan itu sangat lama banget. Lo Feng bersama teman-temannya yang mendengar itu pun merasa lega karena mereka yang bisa keluar. 就只能等待1000万年。 Tetapi Master Mingyu memperingatkan kepada mereka untuk tidak senang terlebih dahulu karena di luar dari dunia petir sekarang sudah banyak sekali para pasukan yang akan menunggu siapapun yang keluar dari dunia petir. Karena siapapun yang keluar dari dunia petir, maka orang itu dianggap telah memiliki harta karun yang patut untuk dirampok. Jadinya Master Mingyu meminta kepada mereka jika mereka telah keluar untuk segera berkumpul bersama aliansi. Lo Feng bersama teman-temannya mengerti perkataan dari Master Mingyu. Singkat cerita, Lo Feng bersama teman-temannya dan juga aliansinya telah keluar dari dunia petir. Dan di sana Lo Feng juga sempat melihat ke arah Brolin yang di sini mereka berdua saling melihat dengan tatapan kebencian.
Singkat cerita, Lo Feng pun bertemu dengan Jing Qiu untuk menyerahkan barang-barang yang merupakan tugas mereka untuk mendaftar ke dalam organisasi tentara bayaran. Setelah Lo Feng menyerahkan bahan-bahan tersebut, Lo Feng bersama kelompoknya telah dianggap lulus dalam ujian masuk tentara bayaran. Hal ini pun membuat Lo Feng bersama teman-temannya sangat lega, walaupun mereka juga merasa sedih karena di sini mereka tidak bisa lulus bersama Tian He yang sebelumnya telah tewas. Tetapi di lain sisi sekarang ternyata Nona Shan telah mengawasi Lo Feng, serta pada saat ini Nona Shan berniat untuk menghabisi Lo Feng sekarang karena jika dirinya bisa menghabisi Lo Feng saat ini, maka mereka bisa secara langsung mendapatkan planet bumi. 直接接管地球即可，你们倒是有 Lo Feng yang berniat untuk pergi meninggalkan planet Changlan tiba-tiba saja berhadapan dengan Nola Shan yang datang ke tempatnya. Nola Shan yang datang ke tempat mereka sambil mengeluarkan tekanannya sangat dahsyat membuat Lo Feng merasa kesakitan akibat tekanan tersebut. Nola Shan sudah tidak sabaran untuk segera menghabisi Lo Feng karena bagi dirinya untuk menewaskan seseorang yang berada di ranah bintang sangatlah mudah seperti menghabisi seekor semut. Tetapi di saat itu untungnya adanya Master Minyu yang muncul di hadapannya Lo Feng. 难怪界中界里有他的人。 拦上了他。 Hal ini pun membuat Nola Shan tidak berani mendekati Lo Feng karena Master Minyu yang telah berada di ranah dari Master Domain, sedangkan Nola Shan masih berada di ranah Universe. Berbeda satu ranah di antara mereka, tetapi perbedaannya sudah sangat tinggi. Berkat itu pun Lo Feng bersama teman-temannya bisa pergi meninggalkan Nola Shan bersama Master Minyu ke dalam pesawat dari Gunung Tiga Kapak dan pergi meninggalkan planet Changlan. Sedangkan Lo Feng yang berada di dalam pesawat berkomunikasi dengan Master Minyu yang sekarang mereka berdua telah berpisah dengan Master Minyu berpindah ke dalam pesawatnya. Dan di sini mereka sekarang sedang mengobrol dengan Master Minyu menggunakan sistem komunikasi hologram. Master Minyu mengucapkan terima kasih kepada Lo Feng bersama teman-temannya karena berkat bantuan mereka, mereka bisa mengamankan kode rahasia dari Mutiara Kundo. Sebagai bentuk dari bayaran Master Minyu pun memberikan hadiah kepada mereka berupa 20 miliar koin kosmik yang nilainya lebih tinggi daripada koin naga hitam. 是促成谈判，稍后你们自行分配。我已打到罗峰账户，200亿宇宙币。 Tidak hanya itu, hadiah bonus juga diberikan oleh Master Minyu yaitu berupa planet. Sampai total dari planet yang diberikan oleh Master Minyu 100 buah. Hal ini pun membuat Lo Feng bersama teman-temannya sangat senang karena hadiah mereka yang dapatkan sangatlah banyak. 100颗生命星球，但考虑到你们的等级下的领地。 Tetapi baru saja mereka yang bersenang-senang tiba-tiba saja mereka mendapatkan berita buruk yang dimana ternyata pesawat yang Lo Feng telah dikejar oleh Nola Shan. Hal ini pun membuat Lo Feng merasa khawatir. Hong menyarankan kepada Lo Feng untuk segera meminta bantuan dari Master Minyu untuk membereskan masalah dari Nola Shan. Jika mereka tidak mengambil kesempatan ini, mereka tidak tahu kapan lagi akan bertemu dengan Master Minyu. Lo Feng setuju dengan perkataan dari Hong. Lo Feng pun meminta bantuan kepada Master Minyu untuk mengalahkan Nola Shan. Dengan bayarannya Lo Feng akan menyerahkan 100 planet hadiah dari Gunung Tiga Kapak kepada Master Minyu. 我想放弃这100颗。你愿意？ Sedangkan Nola Shan yang berada di pesawatnya sendiri merasa sangat senang karena mereka yang sudah hampir dekat dengan pesawatnya Lo Feng. Pengejaran antara Nola Shan kepada pesawatnya Lo Feng sampai pada akhirnya mereka keluar dari lubang hitam dan berada di alam semesta. Dan hal ini sudah menjadi pertanda baik bagi mereka karena jangkauan mereka yang semakin dekat dengan pesawatnya Lo Feng. Nola Shan pun dengan segera menyuruh kepada para bawahannya untuk mengeluarkan serangan laser mereka ke arah pesawatnya Lo Feng. Serangan laser mematikan pun dipersiapkan oleh para pasukannya Nola Shan. Setelah itu serangan itu ditembakkan ke arah pesawatnya Lo Feng. Ledakan yang sangat besar pun terjadi akibat tembakan laser yang dikeluarkan oleh para bawahannya Nola Shan. Nola Shan sangat gembira karena akhirnya misi mereka untuk menewaskan Lo Feng akhirnya telah usai. Tetapi tiba-tiba saja sistem pesawatnya Nola Shan memberitahu bahwasannya pesawatnya Lo Feng selamat dari tembakan mereka. Dan ternyata tembakan mereka sebelumnya telah dihentikan oleh Master Minyu yang telah datang ke tempat Lo Feng. Yang bahkan Master Minyu menghentikan tembakan laser dari pesawatnya Nola Shan dengan hanya satu tangan saja. Keren banget cuy, dengan hanya satu tangan tembakan laser dahsyat itu bisa dihentikan. 不可能！命运明明已经离开了。
Master Mingyu yang berada di hadapannya Nolashan sangat bingung kenapa Nolashan bisa berada di sini. Padahal sebelumnya mereka telah melihat bahwasannya pesawatnya Master Mingyu telah berpisah dengan pesawatnya Lo Feng. Nolashan dengan panik menyuruh kepada para pasukannya untuk segera keluar menghabisi Mingyu. Tetapi semua pasukan yang dikeluarkan oleh Nolashan dapat dengan mudah dihajar oleh Master Mingyu dengan hanya sekali pukulan saja. Nolashan kembali lagi menyuruh kepada para bawahannya untuk menembakkan serangan laser pemusnah. Tetapi untungnya serangan laser pemusnah itu dapat ditahan oleh Master Mingyu yang bahkan bisa dipotongnya. Master Mingyu tanpa ada kesusahan menghancurkan seluruh pesawat armadanya Nolashan. Semua pesawat induk yang dibawa oleh Nolashan dapat dihancurkan oleh Master Mingyu dengan sangat mudah. Setelah berhasil menghancurkan seluruh pesawat tempur dari Nolashan, Master Mingyu pun sekarang dengan dinginnya melihat ke arah pesawatnya Nolashan. Hal ini pun membuat Nolashan sangat ketakutan dengan dirinya sekarang yang bernafas tidak beraturan. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Solar-Star episode 121 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Yang dimana pada preview episode selanjutnya kita diperlihatkan dengan pihaknya Brolin dan juga kakek Hagrev yang sekarang mereka telah mendapat seutuhnya dari bola kristal warisan. Yang masih belum diketahui untuk apa bola kristal warisan ini. Tetapi sepertinya untuk meningkatkan kekuatan dari kakek Hagrev. Sedangkan untuk pertempuran selanjutnya kita diperlihatkan dengan Nolashan yang bertempur dengan Master Mingyu. Yang dalam pertempuran ini tentu saja Master Mingyu lebih unggul daripada Nolashan. Karena Master Mingyu yang telah berada di ranah dari Master Domain sedangkan Nolashan masih berada di ranah Universe. Dan bahkan pada preview ini terlihat Nolashan yang berada di genggaman tangannya Master Mingyu. Serta Master Mingyu menyuruh kepada Nolashan untuk tidak lagi mengganggu Lo Feng. Dan jika tidak maka Master Mingyu akan benar-benar menewaskan Nolashan. Tetapi pada preview terakhir kita diperlihatkan dengan sesuatu hal yang sangat mengejutkan karena ternyata AI dari Master Kabu telah keluar dari dunianya dan masih belum diketahui bagaimana AI dari Master Kabu ini bisa keluar dan apakah ia akan mengganggu Lo Feng kembali ataupun akan membantu Lo Feng itu masih belum diketahui. Jadi kita tunggu saja untuk cerita selanjutnya pada episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!